guys, hari ini saya mau membuat lahan untuk bayam. Ini habis panen, jadi bayam ini sudah panen berkali-kali dan sekarang pohonnya sudah tua. Lihat, ini adalah biji-biji yang akan nanti membuat dia tumbuh lagi. Jadi saya tidak suka dengan pohon yang tua, daunnya tua. Saya sukanya baru mentik langsung disayur. Jadi kita ulang lagi menanam. Pertama kita gemburkan dulu tanahnya, lalu kita gunakan daun-daun yang sudah tua-tua ini, kita hancurkan saja di sini dan kita jadikan pupuk. Karena saya orangnya sangat-sangat pelit dan tidak mau keluar ongkos untuk beli pupuk, kita gunakan ini lagi jadi pupuk. Jadi tidak ada suatu apapun yang terbuang. Ya, kita lanjutkan dulu guys. Ini kalau tidak mau capek-capek menghancurkan, dimasukkan saja di bed apa-apa, nanti juga dihancur sendiri dan menjadi pupuk. Karena ada banyak mikroorganisme di dalam tanah itu. Pastikan saja tanahnya itu gembur. Jadi semua mikroorganisme itu bisa masuk ke dalam tanah. Nah, kalau tanahnya katos, tanahnya keras, mikroorganisme tidak akan bisa masuk ke sana. Nah, jadi masukkan saja ini guys, seperti ini, lalu dikubur. Kubur, dibiarkan ini selama beberapa minggu, nanti dia busuk sendiri seperti ini. Tak jaga. Lihat, ini kotor sekali sudah tanahnya, harus digemburkan. Wah, ada batunya. Lagi seperti ini. Nah, ini juga dari daun-daun sisa yang sudah layu-layu ini gininya. Jadi tanahnya masih sedikit aja, karena kita tinggal di kota, cari tanah itu susah sekali. Jadi ada untuk menjadi tanah, tapi tetap harus ada tanah ya guys. Kalau nggak ada tanah nggak bisa hidup mikroorganismenya itu. Jadi walaupun tanahnya sedikit saja dan kondisinya ini lembab, nanti dia akan hidup. Dia membusuk maksudnya, dan dia akan jadi pupuk. Tapi pada saat ini seperti ini, masih belum busuk ini, jangan ditanamin dulu. Ini harus jadi dulu ini. Jadi kalau mau menanam secara organik itu memang perlu waktu ya, karena mikroorganismenya itu kan menghancurkan ini dulu. Lain kalau memakai pupuk yang sudah jadi, oke lah dia langsung tebar. Jadi deh, kalau ini tunggu pembusukan dulu. Nah, lihat, yang ini nanti kita cari daun-daunan lagi sehingga semua ini sudah proses. Ini lihat katos dia, keras dia, keras. Ada ulat. Lihat ada binatangnya. Apakah ini? Namanya beruang guys. Gemburin aja dulu deh. Kita gemburkan saja. Sekalian gemburinnya. Nanti dicampur tanah gembur. Banyak sekali ulatnya. Wah, yang sebelah sini masih gembur, masih bagus berarti di sini. Yang ini sudah katos, ini sudah keras sekali, ini sudah harus dipupuk ulang. Kalau yang ini masih bagus. Ya, tim. Ini adalah lahan
yang isi daun-daun bayam yang tadi. Yang daun-daun masih basah itu kita harus diamkan dulu untuk fermentasi, untuk pelapukan dia jadi pupuk. Nah, ini adalah daun-daun yang sudah kering. Kita mau buat percobaan, guys. Jadi apakah yang ini yang masih pakai daun segar lebih bagus daripada yang langsung kita pakai daun kering? Nah, kita coba, guys. Jadi kita campur dulu ya tanahnya ini. Kita campur dengan daun kering ini. Ke sini dia, ini basah. Pertama kita buat lahan dulu sebelum menanam yang lainnya. Aduh, berkebun itu benar-benar membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi nggak bisa instan, guys. Sekarang nanam, sekarang jadi. Kecuali mau beli. Kalau beli sih oke lah. Semuanya sudah jadi-jadi. Tapi kalau mau yang hemat, tidak ada beli-belian, harus sabar. Ya, seperti ini saja. Ya, yang ini juga. Mesti sabar, guys. Mesti sabar. Jadi bagi yang mau kurus, ini berkebun ini sangat bagus karena sangat-sangat melelahkan. Seperti ini, seperti olahraga. Jadi kita bisa makan sayurnya yang sehat karena organik, bisa olahraga, badannya kita jadi sehat, bisa langsing. Wow, banyak sekali ternyata manfaat untuk dari berkebun itu. Jadi ayo berkebun. Enak loh kayak gini, guys. Ngilangin stres juga. Jadi kalau ada kesel dengan siapa, cangkul lebih keras lagi. Anggap aja itu penyaluran emosi kita di sana. Nah, sudah mulai tercampur semua ini tanahnya. Oh, lama sekali, guys. Tapi menyenangkan. Ini baru pembuatan lahan aja loh, guys. Jadi nggak segampang kelihatannya di video-video itu. Sangat-sangat perlu proses. Jadi itu adalah yang pakai daun-daun segar. Ini yang memakai daun-daun kering, guys. Rencananya saya akan membuat apa ya di sini. Nanti saya pikirkan. Yang penting jadi lahan dulu. Kalau ini pohon pakcoynya yang harus sudah gini sih, ini harus sudah mulai menanam ulang. Ini sudah berkali-kali panen juga karena saya skala rumahan. Jadi daun-daunnya saja saya gini, saya pakai. Makanya nih sudah sampai kayak pohon kelapa, dia panjang sekali batangnya. Ya, jadi daun-daunnya saja saya pakai untuk gini, untuk sayur. Nanti dia tumbuh lagi. Nih kayak ini tumbuh lagi. Jadi begitu dia tumbuh, saya potong-potong lagi, nanti tumbuh lagi, saya potong-potong lagi sampai ini sudah maksimal kayaknya ini. Sudah harus menanam ulang lagi. Ya pokoknya kalau umpamanya skala rumahan ya untuk kita sendiri, nggak untuk dijual gitu ya, begitu aja, guys. Jadi kita mau masak mie instan, potong daunnya, jadi segar gitu, kayak punya kulkas selamanya. Selalu segar dari sayurnya, nggak perlu kita beli sayur lalu kita stok di rumah, stoknya di kebun aja. Kapan kita perlu, pada saat itu kita potong ya, guys ya. Dan ini bawang putih yang saya tanam tadi,
Nih, kita tinggal tunggu perkembangannya. Ini sudah mulai berkembang, dia sudah panjang. Ini karena baru nyoba, semoga dia mau berumbi ya guys ya. Oke. Nah, kalau yang ini sayur hijau yang sudah harus gini juga kayak ini, harus ulang lagi nih nanamnya. Ini saya sengaja dibiarkan seperti ini, soalnya saya penasaran ini biji-bijian itu dapatnya dari mana. Oh guys, ini ternyata lihat, oh ternyata dari sini sumber bijinya. Jadi kalau kita beli-beli bibit itu dari mana asal dari bibit itu saya penasaran, jadi saya biarkan sengaja ini sampai tua sekali. Nanti bibitnya akan ada di sini. Walaupun bibit sawi ini murah sebenarnya, tapi saya ingin tahu dari mana asalnya bibit-bibit itu. Ini dari sini kayaknya guys. Tapi belum, ini kurang besar kayaknya. Apa sampai layu atau bagaimana itu. Jadi guys, habis menanam pohon jangan lupa disiram dulu. Nah, walaupun tanahnya sudah basah, begitu selesai menanam pohon tetap harus disiram. Nah, ini juga lahan yang baru dibuat ini juga harus selalu dalam kondisi basah. Jadi kita harus siram banyak-banyak. Semakin basah dia, semakin cepat dia busuk. Jadi jangan sampai dia kering guys ya. Yang kering dan yang daun segar, mana yang lebih cepat menjadi lahan? Ini daun kemangi, ini masih bagus sekali. Tahan lama kok kemangi itu. Sedikit kita biarkan dulu ya guys ya. Kemangi ini besar sekali pohonnya. Mungkin nanti akan saya pindahkan ke dalam polybag saja, supaya lahan-lahan di sini bisa saya pakai untuk berbagai macam sayuran yang lainnya yang kecil-kecil. Oke, saya akan menanam bayam lagi di sini. Soalnya bayam itu adalah sayur yang paling gampang sekali tumbuh. Kalau di sini nanti kita pikirkan lagi lah, supaya satu lahan ini bisa berbagai macam tanaman di sini. Kan enak tuh setiap hari kita panen hal yang berbeda-beda. Kalau kita semuanya pakai sayur yang sama, nanti bosen dong masa itu aja. Namanya juga skala rumahan, dikit-dikit aja tapi banyak macemnya. Ini adalah lahan yang kita buat kemarin. Ini baru hari ke-2, jadi masih berupa dedaunan kering. Kita basahkan ini supaya cepat melakukan. Tapi di sini sudah mulai bertunas dia. Lihat yang kecil-kecil ini adalah pohon bayam merah, karena kemarin saya mengubur batu-batunya sekalian di sini dengan daun-daunnya. Nih batu-batunya seperti ini nih. Nanti dia akan tumbuh kembali menjadi pohon-pohon bayam. Lihat sudah mulai tumbuh-tumbuh. Ini. Jadi video kita berikutnya kita akan membahas bagaimana bayam ini akan berkembang. Saksikan video saya yang berikutnya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah,
kasih.